warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Arini. Halo, nama saya Ismi Nurdiani. Halo, nama saya Luciana. Kami dari kelas PAI 3B, Kelompok 1. akan memaparkan teori belajar aktif. Happy watching! Apa itu belajar aktif? Belajar aktif adalah proses pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir kreatif dan aktif. Sehingga proses pembelajaran sesuai dengan konsep tujuan dan karakteristik potensi siswa, baik dalam mencari sumber materi maupun informasi. Dalam hal ini, model pembelajaran berpusat pada siswa atau juga disebut dengan student center. Lalu, guru sebagai fasilitator dan motivatornya. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh belajar aktif atau active learning. Yang pertama ada Silberman, kedua Glasgow, ketiga Model and Michael, yang terakhir ada UC Davis TAC Handbook. Selanjutnya gagasan salah satu tokoh yang dikemukakan oleh Silberman. Menurut beliau, belajar aktif yaitu murid melakukan sebagian besar dari pekerjaan. Mereka menggunakan otaknya untuk mempelajari gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan yang mereka pelajari. Selanjutnya adalah karakteristik dan pembelajaran aktif. Yang pertama, pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi atau pengalaman. Yang kedua adalah pemberian kebebasan kepada peserta didik agar lebih aktif. Yang ketiga, kegiatan didominasi oleh siswa dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, pemberian tugas. Yang kelima, guru bertindak sebagai sumber belajar. 6. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa. Yang ketujuh, proses pembelajaran bertujuan untuk mengukur dan mengamati kemajuan siswa. Yang terakhir, penilaian dilakukan untuk mengamati dan mengukur kemajuan siswa. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pada belajar aktif. Yang pertama ada prinsip motivasi, yaitu motif atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada prinsip latar atau konteks, yaitu konsep belajar sesuatu dengan kehidupan siswa atau bisa disebut juga dengan pengalaman. Yang ketiga ada prinsip keterarahan pada titik pusat atau fokus tertentu, yaitu membuat konsep atau kurikulum pembelajaran supaya tidak terpecah kemana-mana. Yang keempat yaitu prinsip hubungan sosial atau sosialisasi, seperti kerja kelompok untuk membentuk kepribadian. Yang kelima yaitu prinsip belajar sambil bekerja untuk menumbuhkan pengalaman dan menyalurkan kemampuan diri. Yang keenam yaitu prinsip perbedaan perorangan atau individualisasi. Yang ketujuh yaitu prinsip penemuan, yaitu guru memberikan ruang kepada siswa untuk mencari dan menemukan informasi sendiri agar belajar tidak membosankan. Yang kedelapan yaitu prinsip pemecahan masalah, seperti memberikan tugas yang dapat dipecahkan masalahnya oleh siswa sehingga diketahui kemampuan analisis antar siswa. Selanjutnya adalah 4 komponen pendukung belajar aktif. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, refleksi. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman merupakan sebuah pembelajaran yang sangat baik, karena jika siswa sudah mengalaminya secara langsung, ia akan lebih cepat paham dan mengerti. Yang kedua adalah interaksi. Kebebasan berinteraksi akan membantu proses pembelajaran dan pertumbuhan yang sangat baik, seperti diskusi, mengemukakan pendapat, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah komunikasi. Pengungkapan pikiran, baik dalam rangka menemukan gagasan sendiri maupun menilai gagasan orang lain, akan memantapkan pemahaman seseorang tentang sesuatu yang sedang ia pelajari atau yang sedang ia pecahkan. Yang keempat adalah refleksi. Refleksi dapat terjadi akibat adanya interaksi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pengelolaan pembelajaran dalam belajar aktif.
Strategi skenario pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran yang mengakomodasi pencapaian standar kompetensi kelulusan. Tujuan pembelajaran sesuai dengan yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Yang pertama, perumusan kompetensi yang tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Kedua, penyusunan skenario pembelajaran. Ketiga, penyusunan strategi dan instrumen penilaian. Selanjutnya yaitu kesimpulan belajar aktif. Belajar aktif yaitu seorang guru menyiapkan anak didiknya dengan memberi dorongan, sehingga seorang peserta didik dituntut untuk kreatif dan aktif, sehingga sesuai dengan potensinya dan pengalamannya dalam proses belajar. Seorang guru harus menyiapkan dan mengetahui perubahan dalam kurikulum, serta melakukan analisis agar potensi peserta didik dapat sesuai dengan tujuan. Sekian pemaparan belajar aktif dari kelompok kami. Jangan lupa komen, Like, And subscribe ya. mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dan hidup dan aktif. Kawan, sudahkah kamu belajar? Jangan malas supaya jadi pintar. Ingat-ingat kata orang tuamu. Semangat gapai cita-citamu. Saat belajar jadi masalah. Semua rumus hafalan susah. Sulit pahami materi sekolah. Ayo buat belajar jadi mudah.